Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a 'ala al-huda wad dilalata ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Para pemirsa yang terhormat, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Ramadan kita, yaitu kajian kitab Fadhail Ramadan karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abi Dunya, karya ulama hadis kurun ketiga Hijriyah. Sebelum kita memulai kajian ini, mari kita haturkan, hadiahkan suratul Fatihah kepada muallif sendiri, kemudian pada guru-guru kita, dan tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ila arwahi wa anhi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddithin, khususan ila ruhi al-imam al-hafidh ibn Abi Dunya wa ila ruhi sadatina Ali Ba'alawi wa ila ruhi masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa jami'al muslimin wal muslimat wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan mengkaji hadis yang kedua dari kitab Fadhail Ramadan karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abi Dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Khalid bin Khidash qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarana Amr bin Al-Harith an Abdul Malik bin Abdul Malik haddatsahu an Mus'ab bin Abi Dhi'b an Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar an abihi aw an ammihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru likulli basharin ma khala musyrikan aw insanan fi qalbihi syahna'u. Pemirsa yang berbahagia, hadis yang kedua ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya melalui jalan Khalid bin Khidash sampai akhir. Dijelaskan oleh para muhaditsin, hadis ini walaupun matanya sahih, tetapi jalan atau sanad yang dipakai oleh Ibnu Abi Dunya melalui Abdul Malik bin Abdul Malik ini ada cacatnya. Artinya hadis matanya sahih tetapi sanadnya dhaif, karena di situ ada Abdul Malik bin Abdul Malik. Para muhaditsin mengatakan beliau dhaif, artinya kalau dhaif riwayat yang melalui Abdul Malik bin Abdul Malik ini tidak bisa dibuat pegangan. Jadi sekali lagi, walaupun hadis ini hadis dhaif, tetapi para ahli hadis, muhaddisin, bersepakat bahwa poin atau inti dari hadis yang kedua ini adalah hadis sahih,
ya, karena banyak riwayat yang menjelaskan inti dari hadis ini, ya, walaupun dengan redaksi yang berbeda. Intinya sama, tetapi redaksinya berbeda. Tentu ini dikarenakan atau disebabkan karena jalan atau sanad yang berbeda pula. Ya. Sehingga hadis ini sah dibuat hujjah, artinya statusnya yang tadinya dhaif naik menjadi paling tidak ke derajat hasan. Paling tidak ke derajat hasan. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini hadis sahih li ghairihi. Hadis yang menjelaskan tentang inti dari hadis kedua ini adalah hadis sahih li ghairihi. Ya, artinya hadis sahih, ya, walaupun secara zatnya tidak sahih, tetapi karena banyaknya riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan nisfu Sya'ban, maka statusnya naik menjadi hadis sahih. Hadis ini menjelaskan, innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban turun ila sama'id dunya, ya, turun ke langit dunia. Ngapain di langit dunia? Fayaghfiru likulli basyarin ma khala musyrikan au insanan fi qalbihi syahna. Turun itu maksudnya Allah memberikan ampunan kepada setiap orang muslim tentunya. Allah memberikan ampunan kepada setiap orang muslim, ya, selain orang musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan orang muslim yang di dalam hatinya terdapat syahna. Apa syahna itu? Syahna itu diriwayatkan makna syahna itu adalah al-mu'ada. Orang yang di dalam hatinya memiliki rasa benci kepada saudara muslim yang lainnya. Jadi hitungannya adalah saudara satu muslim, bukan saudara kandung, bukan, tapi saudara seagama. Artinya seseorang yang memiliki rasa dengki, rasa hasud, rasa tidak suka kepada orang muslim lainnya tanpa dilandasi, tanpa didasari pada hal-hal yang diperbolehkan oleh syara', berarti orang tersebut termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat musyrik dan membersihkan hati kita dari rasa benci kepada sesama saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Hadis yang ketiga, ini ada beberapa hadis yang menjelaskan inti yang sama, yaitu menjelaskan bahwa Allah pada malam nisfu Sya'ban memberikan ampunan kepada seluruh hambanya yang beriman kepadanya. Ya. Di sini ada dalam kitab Ibn Abi Dunya ada 4 hadis, ya, ada 4 hadis yang menjelaskan tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Maka kita akan mengkaji secara jelas, mengkaji keutamaan nisfu Sya'ban setelah kita membaca hadis-hadis yang lainnya. Baik, pada hadis yang ketiga, Al-Imam Al-Hafidh Abu Dunya mengatakan, haddatsana Harun bin Umar Al-Qurashi qala haddatsana Al-Walid bin Muslim an Abdullah bin Lahi'ah qala haddatsani Ishaq bin Abdullah an Makhul an Khalid bin Ma'dan an Katsir bin Murrah qala adraktu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan lam ansahu anna Allah azza wa jalla yaghfiru fi lailatin nisfi min Sya'ban likulli 'abdin illa limusyrikin aw musyahin. Sama pada hadis yang ketiga ini intinya sama, yaitu menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban Allah turun
dan memberikan ampunannya kepada seluruh hambanya yang beriman kecuali orang yang musyrik dan musyahin. Musyahin juga sama. Musyahin ini sama dengan syahna. Ya, musyahin itu adalah isim fa'il, pelaku, ya. Pelaku dari kata syahana. Berarti musyahin sama syahna sama. Ya, kalau syahna itu adalah penyakitnya, ya, sifat yang ada dalam hati seseorang itu namanya syahna. Orang yang memiliki sifat tersebut namanya musyahin. Artinya syahna sama musyahin sama. Ya. Jadi Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang beriman yang di dalam hatinya terdapat rasa benci kepada saudara seiman yang lainnya. Kemudian hadis yang keempat, Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Abi Dunya mengatakan, haddatsana Ibrahim bin Abdurrahman qala haddatsana Ibnu Mubarak qala akhbarana Al-Hajjaj bin Ardah qala Yahya bin Abi Katsir an Urwata an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzakara an-nisfa min Sya'ban faqala yaghfirullahu fihi adz-dzunuba aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah. Beliau dari Nabi SAW berkata, Rasulullah ingat malam nisfu Sya'ban. Kemudian beliau berkata, yaghfirullahu fihi adz-dzunuba aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Allah akan mengampuni dalam malam nisfu Sya'ban tersebut dosa-dosa yang lebih banyak dari jumlah rambut kambing milik Bani Kalb. Artinya ya bukan menghitung jumlah rambut atau bulu dombanya, tidak, tetapi ini hanya kiasan saja bahwa pada malam itu sebesar apapun, sebanyak apapun dosa seorang hamba, selama dia tidak memiliki sifat musyrik dan tidak memiliki sifat syahna, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Kemudian hadis yang kelima, ini juga sama intinya dengan hadis-hadis sebelumnya. Imam Ibnu Abi Dunya mengatakan, haddatsana Ibrahim qala haddatsana Ibnu Mubarak qala akhbarana Al-Hajjaj an Makhul an Katsir bin Murrah qala yaghfirullahu minadz-dzunubi illa limusyrikin aw musyahin. Qala Abdullah sami'tu Al-Auza'i yufassirul musyahin faqala kullu sahibi bid'atin faraqa 'alaiha ummatahu. Hadis yang kelima ini bukan hadis ya. Ini kalau kita lihat redaksinya, redaksi sanadnya, ini adalah athar, ya, ucapan dari selain Nabi. Di situ dikatakan yaghfirullahu minadz-dzunubi illa limusyrikin aw musyahin. Pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni dosa-dosa seseorang kecuali orang musyrik atau musyahin. Musyahin itu orang yang di dalam hatinya terdapat rasa benci kepada saudara seiman dengan tanpa adanya alasan-alasan yang diperkenankan dalam agama Islam. Namun kata musyahin ini juga ditafsirkan oleh Al-Auza'i. Beliau mengatakan yang dimaksud musyahin itu adalah bukan orang yang benci, orang yang dengki, tidak. Yang dimaksud dengan musyahin itu adalah kullu sahibi bid'atin faraqa 'alaiha ummatahu. Setiap orang yang melakukan bid'ah yang berbeda dari umat-umat yang lainnya. Ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang melakukan atau mengamalkan ajaran-ajaran agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita semua sering mendengar
Ada beberapa kelompok yang mengatakan amalan itu bid'ah, ya, dan seterusnya. Bid'ah yang dimaksud di situ oleh mereka adalah orang-orang tersebut mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya. Orang-orang yang melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, itu betul, itu definisi bid'ah. Hanya saja untuk saat ini kata bid'ah itu digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam untuk memecah belah umat. Sehingga mereka dengan mudah akan menjustifikasi orang-orang yang tidak seide dengan dia, tidak sepikiran dengan dia, dengan dalih bid'ah. Sehingga mereka keluar atau sesat, ya, dari ajaran agama Islam. Tentu ini adalah hal yang sangat kita hindari, karena bagaimanapun kata bid'ah itu terlalu ekstrim, terlalu berbahaya digunakan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Baik, 4 hadis yang kita baca tadi ini intinya sama, yaitu menjelaskan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia untuk memberikan ampunan kepada seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan musyahin, orang yang di dalam hatinya terdapat rasa benci kepada sesama saudaranya. Atau dalam tafsiran yang lain mengatakan musyahin itu adalah orang yang melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis-hadis ini menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis-hadis ini sekali lagi saya jelaskan. Hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Walaupun status hadisnya dhaif, tetapi sekali lagi karena banyaknya riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya ini naik derajatnya. Yang tadinya dhaif paling tidak naik ke derajat hasan. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan, seperti yang di awal-awal saya katakan, hadis ini sampai kepada derajat sahih. Walaupun ada yang mengatakan sahih li ghairihi. Tapi paling tidak hadis-hadis tersebut bisa dijadikan hujjah. Bisa dijadikan hujjah bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengkaji kajian fikih, jumhurul ulama fikih, jumhurul fuqaha mengatakan, ini tentu jumhurul fuqaha itu yang dimaksud adalah fuqaha dari 4 mazhab, baik mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanabilah, seluruhnya mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu malam yang mulia. Malam yang mulia. Sehingga ketika malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam yang mulia, malam yang dimuliakan oleh Allah, maka disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita. Karena sekali lagi, ketika Allah memberikan keistimewaan kepada hari-hari tertentu, ketika Allah memberikan keistimewaan pada waktu-waktu tertentu, maka amal ibadah yang dilakukan pada waktu tersebut nilainya berbeda dari amal ibadah yang kita lakukan pada selain waktu tersebut. Makanya alhamdulillah, kalau kita perhatikan di masyarakat kita, pada malam nisfu Sya'ban kita akan mendengarkan banyak masjid-masjid di daerah kita membaca surat Yasin 3 kali kalau daerah saya. Dan saya yakin daerah di Cirebon khususnya mayoritas seperti itu. Ya, biasanya habis salat maghrib lalu membaca surat Yasin dengan niat-niat tertentu ya. Yang pertama dengan niat ditetapkan iman Islam. Ya, kemudian yang kedua diniatkan untuk diberikan umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diniatkan untuk keberkahan rizki yang Allah berikan kepada kita.
Ini walaupun tidak ada hadis yang menjelaskan itu, tetapi ini adalah bukti bahwa kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah kita. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan ritual malam nisfu Sya'ban itu adalah bid'ah, ya jelas ini adalah hal yang keliru. Ya, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa Lailatul Nisfu Sya'ban adalah salah satu hari yang mulia. Salah satu malam yang mulia. Bahkan kalau Imam Syafi'i mengatakan Nisfu Sya'ban itu adalah salah satu dari 5 malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita disunahkan pada malam itu untuk memperbanyak ibadah. Apa bentuk ibadah itu? Yaitu berbeda-beda sesuai dengan keyakinan kita. Kita niatkan ketika kita membaca 3 surat Yasin pada salat maghrib itu adalah diniatkan untuk ihya lailatin nisf, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Tidak malah membid'ah-bid'ahkan, tidak. Tapi tentu saja kalau ada orang yang meyakini wajib membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban, tentu ini adalah hal yang khalif, ya, hal-hal yang berbeda dari ajaran yang telah disampaikan oleh para ulama. Yang terpenting adalah kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dengan cara apa? Ya macam-macam. Ya, bahkan para ulama ada yang mengatakan dengan melakukan sholat sunnah mutlak 100 rakaat. Pada malam itu dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Para ulama, para salafun sholeh melakukan ritual, melakukan ibadah-ibadah tertentu pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban ini. Dengan harapan apa? Dengan harapan semoga Allah mencatat kita pada malam itu sebagai orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Nisfu Sya'ban, sehingga kita termasuk pada orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam nisfu Sya'ban ini juga perlu kita ketahui, ya, kenapa kita berdoa untuk meminta 3 hal tadi, yaitu ketetapan iman dan Islam, panjang umur dan keberkahan rizki. Karena pada malam ini nanti akan dijelaskan pada hari-hari selanjutnya. Pada malam ini, pada malam nisfu Sya'ban, dalam satu riwayat itu adalah malam di mana pada malam tersebut Allah mencatat, Allah memberikan catatannya kepada malaikat tentang apa yang akan terjadi pada tahun ini sampai bulan Sya'ban ke depan. Ya. Sehingga dengan berdoa tadi, semoga dengan harapan amal ibadah kita itu apa yang tercatat dalam catatan yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat tersebut menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun-tahun ini, pada tahun-tahun tersebut kita tetap dalam kondisi iman Islam. Ini adalah nikmat yang termulia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, diberikan umur panjang dalam keadaan taat, karena kalau kita memiliki umur panjang tapi dalam keadaan yang maksiat, na'udzubillah, ini adalah seburuk-buruk amal, seburuk-buruk keadaan. Tetapi berbeda kalau kita memiliki umur yang panjang dalam kondisi taat kepada Allah, maka itu adalah sebuah karunia yang besar sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia itu, ya, kita membutuhkan rezeki. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis itu, yakadu ayyakunal fakru kufra. Ya. Terkadang kefakiran itu dapat menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Maka sangat penting sekali kita diberikan, sangat penting sekali kita memiliki rezeki yang tentunya rezeki tersebut adalah rezeki yang berkah, sehingga kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga rezeki tersebut berkah dan bermanfaat bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik, kemudian dalam hadis ini juga Allah menjelaskan bahwa seseorang yang tidak dijadikan atau seseorang yang tidak memperoleh maghfirah, ampunan, adalah orang yang musyrik. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang musyrik itu akan diampuni dosanya oleh Allah ketika dia kembali kepada agama Islam, bertaubat taubatan nasuh, sehingga ketika dia taubat, pada saat itu jugalah dosa musyrik itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai orang-orang yang taubatan nasuh. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan oleh Allah adalah musyahin, orang yang di dalam hatinya memiliki rasa benci. Lalu bagaimana cara dia bertobat? Bagaimana agar dia mendapatkan ampunan dari Allah pada malam itu? Ya, dia harus meminta maaf kepada saudara-saudara yang dia benci, sehingga dia memaafkan orang tersebut. Ya. Sehingga ketika kita mendapatkan maaf dari orang-orang tersebut, kita akan kembali kepada orang-orang yang tidak memiliki rasa benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam nisfu Sya'ban yang lalu Allah menjadikan kita, mencatat kita sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang berbahagia, demikian apa yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga di lain waktu besok tentunya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kajian Ramadan kita dalam kajian kitab Fadhailur Ramadan karya Imam Abid Dunya. Mohon maaf kalau banyak khilaf, banyak kekeliruan, ada khilaf di situ. Mohon sebesar-besarnya dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.